Jawab kasih Allah, menerima panggilan Allah dalam semangat kerendahan hati sebagai orang kecil. Ungkapan ini tidaklah sulit untuk dipahami, walaupun kadang-kadang sulit sekali mewujud nyatakannya antara bapak dan ibu di rumah, antara bapak ibu dengan anak laki-laki dan perempuan, antara pimpinan di kantor dengan bawahan, antara pimpinan komunitas religius dengan anggotanya, antara pastor paroki dengan umatnya. Bisa jadi ada malam-malam yang penuh dingin di sana, hari-hari yang panas penuh kecemasan. Tapi mari kita belajar, inilah fakta kehidupan, dan menemukan solusi imani ketika kita bercermin di hadapan sabda Allah. Bagaimana Bunda Maria memakan dan meminum sabda Allah itu sendiri. Itulah jalan yang harus kita tempuh. Juga apa yang dialami oleh Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus, dia bilang, ya, saya ini tinggal di bui dan menunggu waktu untuk dieksekusi. Tapi Paulus tidak rendah diri dan berada di bawah kuasa rasa balas dendam. Tidak. Tapi dengan penuh sukacita dan kebanggaan, dia menerima pengalaman yang satu itu. Untuk pribadinya, dia lebih suka pergi bersatu dengan Kristus. Tetapi tidak. Demi teman-temannya, demi keluarga Allah yang sedang berjuang dan menderita, dia bertahan. Tentu daya tahan ini bukan dari dirinya sendiri, dari Roh Kudus sendiri. Kita pun juga percaya bahwa tidak hanya Paulus, jalan yang ditempuh Bunda Maria persis seperti itu. Devosi kepada Bunda Maria tidak hanya dari Kana menuju Paskah, tetapi dari pelarian di Bethlehem menuju Mesir. Ikut di jalan salib sampai Kalvari. Dan di sana dia mendengar misi lanjutan. Ibu, ini anakmu. Itu ibumu. Dia sedang merumuskan kembali visi misi hidup keluarga abadi. Ada pada proses inkarnasi, sabda Allah yang menjadi manusia. Dan itu hanya mungkin melalui kesediaan total jawaban iman Bunda Maria. Dan di situ pula Bunda Maria berperan. Dari awal sampai hari ini menuju masa depan. Saudara, disinilah jalan kecil dan sederhana yang kadang-kadang tidak diperhitungkan agar relasi keluarga kita sebagai orang Kristiani terus dirawat, terus dipertahankan dalam kesetiaan. Lebih-lebih ketika kecemasan menjadi beban yang tak terpikulkan. Semangat ini pun menjadi syarat utama untuk mewujud nyatakan paling kurang itu tema sebagai paroki pariwisata. Melalui Romo Verdi dijelaskan kepada saya, di situ diharapkan juga kesediaan untuk senantiasa pergi, peziarah, perantau, musafir, pendatang. Jalan inkarnasi, sabda menjadi manusia. Dalam rangka itu ada peran Bunda Maria
yang tak tergantikan. Dan dia ikut dalam penjarahan itu. Itu yang dasar dari misa keluarga ini. Dasar dari pemantapan, konsolidasi. Apa itu keluarga? Dan dengan hati yang mantap menuju masa depan. Dari pertama, mari kita berjanji di hadapan Bunda Maria bahwa keluarga kita mesti dibangun dalam relasi Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam rangka ini ada Bunda Maria. Putranya raja, dia ratu. Seperti dulu Salomo. Salomo itu raja. Tapi istrinya yang banyak itu tidak ditunjuknya sebagai ratu. Duduk di samping kirinya. Karena istri yang lain nanti cemburu. Terbukalah perang. Tetapi Salomo, istri kandungnya, Bathsheba, diperlakukan sebagai ratu. Sebagai ratu Bathsheba berkata kepada sang raja. Dan sang raja dengan menunduk-runduk siap melaksanakan permohonan dan kehendak sang ratu. Semangat ini, kerangka ini yang mestinya kita hayati, kita hidupkan dalam rangka hidup berkeluarga, dalam keluarga Allah sebagai gereja rumah tangga pun demikian, atau komunitas iman apa saja. Sang raja adalah Kristus, ratu adalah Bunda Maria. Dan sampai hari ini belum pernah terdengar sejak Maria di Kana mengatakan, lakukanlah apa yang dia kehendaki. Ditolak oleh Tuhan Yesus. Saya kira ini jalan kita. Masalahnya tentu saja, apakah kita ini percaya atau tidak kepada kehadiran Bunda Maria ini dalam kehidupan kita? Ataukah kita ini sudah hidup kita dipagari oleh suatu budaya kebebasan pribadi? Bahwa saya memerintah diriku sendiri. Saya mau kemana saya. Dan akhirnya keterlibatan orang lain itu menjadi semakin kecil dan tak berarti. Hanya dibutuhkan sejauh menguntungkan diri saya. Ini sebuah tantangan. Semangat keluarga Kristiani berlawanan arah dengan semangat ini. Mari kita belajar dengan Bunda Maria. Satu hal lagi mungkin perlu saya ungkapkan di sini. Di Beolama Baulara Larangampang, kita mengacu kepada kata-kata Paus Benediktus. Bunda Maria ke dunia ini bawa apa? Bawa dana 1 M untuk setiap desa? Atau apa? Dengan bangga Paus Benediktus mengatakan dia membawa Putra Allah. Ada seorang santo yang sederhana dan seringkali menamakan dirinya orang bodoh. Santo Fransiskus dari Assisi. Mengacu kepada refleksi kontemplasi Sang Paus ini, dia bilang sebelumnya, saudara-saudaraku, mari kita menjadi mempelai Yesus Kristus dengan hidup berkenan kepadanya. Mari kita menjadi saudara dan saudari bagi Yesus, Injilnya dan sakramen-sakramennya. Lalu dia mengatakan, mari kita menjadi ibu Yesus Kristus dengan memakan sabdanya, meminum darahnya, mengandung di dalam hati, untuk pada waktunya dilahirkan kembali melalui perbuatan-perbuatan yang benar dan suci. Itulah nasihat si bodoh dari Assisi, Fransiskus dari Assisi.
Nasihat ini menjadi sebuah alternatif untuk zaman ini. Untuk saya sebagai seorang Fransiskan, untuk rekan saya 3 orang ini sebagai SPD, untuk kita semua. Disinilah arti devosi Injili kepada Bunda Maria. Akhirnya juga seperti menyangkut tema tadi, kita menekankan Ratu pencinta damai. Dari malam itu teman kelas saya itu, Keren Lukas itu beberapa kali mengajukan pertanyaan retorik. Mengapa teman saya dipilih Maria yang digelari, dihormati sebagai pencinta damai, bukan Maria yang lain? Katakanlah Bunda segala bangsa gitu. Atau dia bilang, mengapa tidak Santo Yusuf? Bagi saya pribadi begini. Pertama memang karena dia terlibat dalam proses itu tadi, inkarnasi. Itulah Bunda Maria. Tapi selebihnya, sejauh saya mendengar informasi pada hari ini, yang memulai merawat relasi ekologis dengan alam dan seluruh